Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik para peserta daurah kajian Mama Muslimah yang saya cintai karena Allah, kalau boleh saya tahu semuanya sudah dapat buku? Boleh dikeluarkan sekarang ya, silahkan. Baik, dibaca dulu judulnya ibu-ibu. Nanti kalau ditanya suami, seharian acaranya apa? Nggak tahu beb, belajar buku berwarna merah. Dibaca judulnya apa itu? Masya Allah. Dibuat oleh tim desain kami ibu-ibu. Tulisannya seperti apa tuh? Robot-robot ya. Masya Allah. Semoga Allah memberikan pahala untuk para tim desain. Ya Masya Allah. Yang mereka itu Masya Allah ketika membuat desain mereka itu benar-benar berpikir ibu-ibu. Kira-kira desain apa yang cocok dengan tema. Masya Allah. Baik, silakan sekarang dibuka. Halaman 3. Ya, bismillah. Kita luruskan niat-niat kita. Belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bab 1 kita akan belajar ya. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya anak-anak yang ada di muka buminya Allah, semua anak-anak tidak terkecuali yang lahir dari rahim para ibu, mereka semuanya ketika berada di rahim ibundanya mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf. Di sini sudah ada ayat 172. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anak-anak janin-janin yang berada di rahim ibundanya ditanya oleh para malaikat, "Alastu bi rabbikum?" Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Alastu bi rabbikum?" Ya, apakah aku itu adalah Rabb kalian? Qalu bala. Syahidna. Maka janin-janin yang ada di rahim ibunya mengatakan, betul wahai Rabb kami, engkau adalah Rabb kami. Berarti seluruh anak yang lahir ke muka bumi ini fitrahnya lurus, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam agama kita yang mulia, ketika anak lahir ke dunia itu tidak perlu dibacakan syahadat. Ya, kenapa? Karena ada orang tua yang membacakan syahadat kembali ketika anaknya lahir ke dunia. Mereka anak-anak kita ketika berada di rahim kita, mereka sudah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya. Siapa yang kira-kira merusak fitrah yang lurus ini? Siapa ibu-ibu? Orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi au yumajjisanihi. Rasulullah bersabda bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini fitrahnya itu lurus. Maka orang tuanya lah yang membuat anak ini akhirnya tidak bertauhid kepada Allah. Siapa mereka yang merusak anak-anak untuk tidak beriman kepada Allah?
mereka dari golongan orang-orang Yahudi, dari golongan orang-orang Nasrani, dan dari golongan orang-orang Majusi. Ibu-ibu tahu siapa orang-orang Yahudi? Siapa orang-orang Yahudi? Ada yang tahu? Ada mik buat peserta? Bani Israel keturunannya dari Nabi Ibrahim. Kemudian ke Yakub. Ya, sebelum Yakub putranya Nabi Ibrahim. Putranya Nabi Ibrahim dari Ishak. Masya Allah, Allahumma barik Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya, keturunannya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Baik, sebentar saya tanya lagi, Bu. Apa sifat orang Yahudi, Bu? Dengan ibu siapa? Boleh perkenalkan diri? Saya Absu. Masya Allah. Ibu usianya berapa? Aduh, malu saya. Saya sudah 60. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu anak cucu yang saleh dan salihah. Masya Allah, lihat ibu-ibu, usia 60 tahun masih semangat belajar. Kita yang muda-muda harus lebih semangat. Usia sudah tidak lagi muda. Masya Allah ya, Allahumma barik. Semoga Allah berikan usia yang barakah. Masya Allah. Beliau tahu bahwa daurah ini berjam-jam. Dan untuk usia ibu, ya saya kira sudah tidak lagi tahan untuk duduk berlama-lama ya Bu ya. Maka saya doakan semoga Allah kuatkan ibu. Masya Allah. Baik ibu. Apa sifatnya orang-orang Yahudi, Bu? Orang Yahudi itu sifatnya licik. Licik, satu. Yang kedua? Dia selalu ingin Egois ya, ingin menang sendiri. Yang ketiga? Yang ketiga dia tidak meyakini bahwa Nabi yang terakhir itu adalah dari Nabi Ismail. Masya Allah. Baik. Yang keempat? Barangkali ada yang batu ya. Baiklah, baik. Ya, terima kasih Ibu, jazakillah khair. Orang Yahudi, teman-teman, itu adalah hamba-hambanya Allah. Ya, mereka itu hambanya Allah. Ya. Diberikan ilmu oleh Allah, Allah kasih ilmu orang Yahudi. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Subhanallah. Makanya orang-orang Yahudi itu kan terkenal pintar ya. Karena memang Allah kasih ilmu. Siapa yang memberikan ilmu? Allah. Tapi orang-orang Yahudi ini tidak mengamalkan ilmu yang Allah berikan. Maka ketika kita salat, dalam bacaan salat kita itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata para ulama, ya Allah jangan jadikan kita itu orang-orang seperti orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka diberikan ilmu oleh Allah, diberikan pemahaman oleh Allah. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Mereka membunuh para nabi. Mereka mengkhianati. Subhanallah. Inilah orang-orang Yahudi. Maka ketika anak lahir ke dunia dalam keadaan beriman, dia punya orang tua orang Yahudi, maka jadilah anak ini orang Yahudi. Baik, yang kedua, yang merusak fitrah anak adalah orang-orang Nasrani. Au yunassirani. Siapa orang Nasrani, ibu-ibu? Oke. Saya ingin daurah ini interaktif ya ibu-ibu. Silakan. Gantian ya. Siapa orang Nasrani? Coba aja, enggak apa-apa, salah juga. Ya. kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Oh, ada, silakan. Panitia dan main di belakang untuk jemaah yang di belakang. Oke, terima kasih panitia. Yuk kita belajar ya. Boleh perkenalkan diri? Saya mau. Masya Allah, ya. Masya. Ya. Orang Nasrani itu sebenarnya dari Bani Israel juga, umatnya Nabi Isa. Baik, ada lagi tambahan? Kalau untuk sifatnya yang disebutkan di surat Al-Fatihah itu, dia beramal, mereka itu beramal, tapi tanpa ilmu. Masya Allah, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Terima kasih, jazakillah khair. Betul, orang-orang Nasrani, ibu-ibu, mereka itu beramal, mereka semangat ya berbuat kebaikan, mereka semangat, menurut mereka beribadah, tapi sayang mereka dalam beramal tidak berilmu. Maka kita umat Islam, kita ketika amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum beribadah
dahulukan ilmu. Sebelum ilmu, dahulukan adab. Jadi urutannya itu ibu-ibu, adab dibarengi dengan iman, ya adab, iman, ilmu, baru ibadah. Nanti insya Allah saya akan jelaskan dalam proses ya mendidik anak-anak. Yang pertama kali kita harus lakukan bukan ilmu dulu, tapi adab. Dan iman bagian dari adab. Kenapa? Karena adab itu cakupannya luas. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasulullah, ada adab kepada sesama manusia. Ya, maka iman bagian dari adab kita kepada Allah. Ya, masya Allah, baik. Kemudian di sini au yumajjisani, orang-orang Majusi. Siapa orang-orang Majusi? Boleh panitia berikan mic, silahkan. Ya, siapa orang-orang Majusi? Silakan jemaah, ada yang mau mencoba di sebelah sana boleh. Boleh, silahkan. Diingat-ingat yang pernah jawab, nanti di sesi terakhir tolong panitia pilih peserta yang paling aktif. Nah, sudah satu bisa. Oke, peserta yang paling usianya Masya Allah senior. Ya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berapa usia? Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Baik. Orang-orang Majusi betul adalah mereka para penyembah api. Mereka mengira api ini adalah Tuhan mereka. Maka mereka mengatakan bahwa menyembah api ini bagian dari ibadah. Dan ibu-ibu tahu, orang-orang zaman dahulu kala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, maka banyak dari hamba-hamba Allah yang menjadikan selain Allah sekutu baginya. Kalau di Yaman, Bu, dulu waktu kami masih belajar di sana, itu kami sebelum kami melewati tempat belajar kami melewati ada semacam bekas tempat di mana dulu Ratu Balkis dan kaumnya ya menyembah matahari. Jadi ada tiang-tiang yang cukup tinggi ya. Kami masih bisa menyaksikan ketika itu. Di situ orang-orang setempat berkata itu dulu bekas Ratu Balkis beserta kaumnya menyembah matahari. Jadi mereka menyembah matahari itu lewat tiang-tiang. Ya, tiangnya tinggi sekali. Kalau kita berdiri, Bu, ya, maka kita sepertinya kecil sekali. Ya. Dan ibu-ibu tahu Ratu Balkis kisahnya di mana? Ada di surah Saba. Nanti ibu-ibu boleh dibuka tadabbur ya surah Saba. Dan Ratu Balkis mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Sulaiman. Ya, baik. Jadi kita sepakat bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini mereka sudah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah yang lurus. Ya. Ini mindset kita harus disamakan dulu. Kenapa? Karena kalau kita belajar ilmu tentang pengasuhan dari orang-orang barat, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya anak-anak kita itu seperti kertas putih. Pernah dengar? Ya, kita orang tuanya lah yang akan menulis, yang akan mengisi apa yang ada di kertas putih itu. Padahal jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu apa maksudnya? Fitrah itu ibu-ibu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, ya. Makanya kalau kita pas Idul Fitri, ya, Idul Fitri itu kan aslinya dari kata fatara, ya, fitri. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa fitrah ini suci. Maksudnya bagaimana? Semua anak yang lahir ke dunia ini semuanya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal-bekal yang baik. Contoh misalnya, apa sih fitrahnya anak-anak? Contoh, anak-anak kita, ibu-ibu, sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka, ya Masya Allah, anak-anak, maka anak-anak itu fitrahnya adalah
mereka senang ketika berbuat baik kepada sesama. Fitrahnya anak-anak, mereka senang bangun di malam hari. Ibu-ibu ada yang masih punya bayi? Tidak ada? Berarti sudah, sebentar saya lihat pollingnya dulu. Berarti Masya Allah di atas 6 tahun ya. Masya Allah. Ibu-ibu masih ingat ketika anak kita masih bayi? Masih ingat enggak? Oke. Anak kita ketika masih bayi sering enggak terbangun di malam hari? Sering ya? Berapa kali bangun? Sering. Apakah kita kemudian ketika anak kita bangun, kita langsung berwudu salat? Atau kita katakan kepada anak kita, tidur lagi nak. Kita berikan ASI. Anak kita tidur lagi? Tidur lagi. Begitu ya kira-kira ya? Ingat ya Bu ya? Masya Allah. Ibunya ikut tidur? Tidur lagi. Oh, itu Masya Allah nikmat banget tuh gitu ya. Anak tidur, emaknya tidur. Ya. Padahal sejatinya anak itu sedang membangunkan kita. Alarm. Mak bangun. Bu bangun. Untuk apa? Untuk sholat. Doakan saya. Masya Allah. Tapi kita berusaha merusak fitrah anak ini. Ingat Bu? Ingat. Pengen punya bayi lagi? Ya Allah, para ulama itu Bu, para ulama, Masya Allah ya. Yuk kita belajar. Ibunda para ulama. Ya Allah, semoga Allah jadikan kita seperti ibunya para ulama. Ibunya para ulama itu ibu-ibu. Mereka itu dulu, ibunya Imam Ahmad, ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Abu Hanifah, ibunya Imam Malik ya. Mereka itu adalah orang tua, khususnya para ibu yang terus mendoakan anaknya. Masya Allah. Mereka bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menitipkan anaknya kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah bimbinglah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah bimbinglah anakku Ahmad. Ya Allah bimbinglah anakku Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Ya Allah bimbinglah anakku Malik bin Anas. Masya Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Dan subhanallah, yang namanya doa seorang ibu itu bisa menembus langit. Masya Allah. Kesuksesan kita pada hari ini Bu, bukan karena kehebatan kita. Kesuksesan kita pada hari ini bukan semata-mata karena usaha kita. Tapi kesuksesan kita pada hari ini karena pertolongan dari Allah dan doa dari ibu kita. Maka yuk, sebagaimana ibu kita terus mendoakan kita, maka doakanlah anak-anak kita. Karena fitrahnya bayi, ya Masya Allah, ingin membangunkan ibunya. Kita yang membuat akhirnya apa? Menjadikan bayi itu tidur kembali. Masya Allah. Baik, di antara fitrah yang Allah titipkan kepada anak-anak, fitrah mereka masih lurus itu adalah sebuah kejujuran. Masya Allah. Ibu masih ingat anak-anak itu kalau mereka berbuat sesuatu ketika fitrahnya belum dirusak oleh kita, mereka jujur enggak? Gimana contohnya Bu? Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya apa? Boleh mic panitia? Kita akan belajar dari para bunda. Silahkan. Kita interaktif aja ya. Iya. Saya melemparkan sebuah pertanyaan. Jemaah boleh langsung angkat tangannya, nanti kami akan memberikan mic-nya. Ya, terima kasih. Ya, pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Ya, silakan Ibu. Boleh pakai ini? Tidak bisa? Boleh perkenalkan diri Bu? Saya Lucy. Ibu Lucy. 22 tahun. Oke. Kalau saya nggak nanya usia, nggak apa-apa Bu, nggak mengenalkan diri. Nggak apa-apa kalau Ibu sudah mengenalkan diri. Silakan. Iya Bu, contoh misalnya Bu. Misalnya kalau contoh yang saya pernah alami, jadi saya mengajarkan anak-anak, mengajarkan untuk jujur. Masya Allah. Tapi ada saatnya kita lupa. Jadi kita di depan anak, misalnya bilang coba ya, saya lagi baca gitu. Padahal maksudnya sih sebenarnya bukan gimana, cuma ternyata ada anak di situ, gitu. Dan suatu saat dia sempat bilang mama aja waktu itu bohong. Jadi pernah suatu saat dia bilang, kok bohong sih kayaknya sama mama. Kan mama waktu itu juga pernah bilang sama mbak, mama nggak ada, padahal mama ada. Nah itu saya
banget. Sekarang itu udah bisa perbaiki. Oke. Alhamdulillah belajar dari anak ya. Terima kasih Bu Lucy. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, pengalaman kita sebagai orang tua itu terkadang mengajarkan kita berbagai macam hal. Di antaranya tadi ya pengalaman Ibu Lucy, dan saya kira pengalaman para bunda lainnya mewakili ya Bu ya. Masya Allah. Bilang ke orang mama tidak ada, ternyata ada. Atau mungkin kita menjanjikan sesuatu kepada anak kita, ya kan? Dek, nanti liburan insya Allah mama belikan apa? Sepeda. Tapi pas liburannya datang, mamanya sudah beli baju Sisesa. Ya. Karena kita berada di hall Sisesa ya. Padahal baju Sisesa harganya lebih mahal daripada sepeda. Ya. Anaknya bilang, mana sepedanya ma? Ya Allah dek, kemarin mama beli baju Sisesa. Ya. Akhirnya apa? Habis uangnya, nggak jadi beli sepeda. Berarti kita sedang mengajarkan kepada anak kita secara tidak langsung kita tidak menepati janji. Suatu hari anak kita ketika mereka berjanji dan mereka mengingkari janjinya, kita berkata, nak kenapa? Katanya datang nanti sore, kok datangnya malam? Ya, kan mama dulu juga pernah janji ke saya. Mama bilang mau belikan sepeda, ternyata mama beli baju Sisa, gitu ya. Subhanallah Bu, semua akan kembali kepada kita. Maka yuk bismillah, yuk kita bisa berdoa sama Allah. Semoga Allah jaga lisan-lisan kita untuk mengucapkan kata-kata yang Allah ridhai, terutama kepada anak-anak kita. Semoga Allah bimbing lisan-lisan kita untuk tidak mendoakan keburukan bagi anak-anak kita, ibu-ibu. Ya. Semoga Allah bimbing lisan-lisan kita untuk terus mengajarkan kebaikan-kebaikan bagi anak-anak kita. Ingat Bu, apa yang kita ajarkan kepada anak kita hari ini akan menjadi usia kedua bagi kita setelah kita meninggal dunia. Ibu ajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak. Ibu ajarkan alif, ba, ta kepada anak-anak. Maka ingat ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah tidak bisa lagi baca Al-Quran. Anak kita baca Al-Quran, pahalanya sampai kepada kita. Ya, disampaikan kepada kita. Subhanallah. Maka kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang tidak merusak fitrah anak-anak. Karena sejatinya fitrah itu sudah Allah titipkan kepada anak-anak sebelum mereka lahir ke dunia. Baik, kemudian di halaman selanjutnya, halaman 5, bahwa setiap anak terlahir dengan membawa segel tauhid, la ilaha illallah. Maka kewajiban terpenting setiap orang tua adalah menjaga segel ini agar tidak rusak sampai kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang tua adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak. Lihat, Rasulullah menegaskan di halaman 3, Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Di situ apa kata Rasulullah? Fa'abawahu, artinya apa Bu? Fa'abawahu. Yuk kita belajar. Apa? Kedua orang tuanya lah yang akan mempengaruhi anak. Di situ Rasulullah tidak menyebutkan sekolah anaknya yang akan mempengaruhi seorang anak, lingkungan yang akan mempengaruhi anak, atau Rasulullah tidak menyebut tontonan yang akan mempengaruhi anak. Tapi di situ Rasulullah pertama kali menyebutkan siapa Bu? Kita sebagai orang tua yang akan memberikan dampak yang besar kepada anak-anak. Coba yuk kita pikir bersama-sama ya ibu-ibu. Kalau hari ini anak-anak kita rusak karena tontonan. Kalau boleh saya tanya, siapa yang memberikan HP kepada anak-anak? Kita. Katakan kita ya. Siapa yang memberikan HP kepada anak-anak? Kita. Siapa yang memberikan waktu kepada anak-anak untuk lihat HP? Balik lagi. Bilang kita Bu. Ya, kita.
Berarti yang merusak fitrah anak-anak adalah orang tuanya. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, Rasulullah itu Masya Allah ketika beliau bersabda ya di dalam hadis-hadis sahihnya, maka beliau itu punya sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadis-hadis Rasulullah itu kalau kata para ulama, mereka menyebutnya hadis yang dikeluarkan, hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa? Masya Allah, isinya pendek, maknanya dalam. Ya, seperti tadi, fa'abawahu, orang tuanya lah yang merusak fitrah anak-anak. Baik, kita lanjut ibu-ibu di halaman selanjutnya. Halaman 7, ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang kewajiban mendidik anak, ya. Bahwa orang tua, ayah dan bunda tidak boleh lalai. Karena mendidik anak adalah kewajiban dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan di atas pundak kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim. Boleh ibu-ibu lihat nanti di rumah masing-masing surah At-Tahrim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lihat. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita sebagai orang tua, suami kita sebagai ayah. Maka ayat ini kata para ulama ditunjukkan kepada para ayah dan bunda, wabil khusus kepada seorang ayah, akan tanggung jawab yang besar yang kelak mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan seorang laki-laki, seorang suami untuk turut serta memperhatikan anak istrinya. Jadi kalau kita para wanita, para muslimah, ibu-ibu ya, menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami kita dan menjaga diri kita, maka kita bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Para laki-laki, para suami, apakah bisa lebih enak daripada kita? Tidak. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan istrimu? Bagaimana dengan anakmu? Bagaimana dengan ibumu? Karena seorang ibu yang dia punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini yang bertanggung jawab manakala ibunya sudah tidak punya lagi suami. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penting bagi suami kita, ibu-ibu, untuk belajar bagaimana memantaskan diri menjadi ayah yang baik. Saya tidak tahu kalau di Jakarta sudah ada sekolah ayah? Ada ibu-ibu? Belum pernah dengar Ustazah. Oke, mama muslimah bikin akun lagi papa muslim. Loh, betul. Kalau di Jogja sudah ada sekolah ayah. Ya, iya, Masya Allah. Sekolahnya 1 pekan awalnya sekali. Ya, hari Ahad pas ayahnya libur. Ya, Masya Allah. Semoga nanti mama muslimah Allah mudahkan untuk bikin sekolah ayah. Ya, doakan ya ibu-ibu ya. Jadi nanti untuk daurah kedua yang belajar suami kita. Ya, waduh katanya gitu ya. Ya, insya Allah. Kan kita semua belajar. Yang namanya pengasuhan ini bukan hanya kita yang harus belajar, tapi lebih-lebih suami kita sebagai seorang ayah. Karena suami kita itu kepala sekolah di rumah kita. Kita sebagai istri, sebagai ibu, tim apa Bu? Langsung tim, bukan tim support lagi. Tim apa? Tim pelaksana. Ya kan? Kalau yang membuat kurikulum berdua, ayah dan bunda, ibu-ibu sudah buat belum kurikulum keluarga?
Belum. Oh, kita ini sepertinya Bu ya, sudah keenakan dibikinkan kurikulum oleh Pak Menteri. Ya. PR. Wah, belum apa-apa Ustazah udah kasih PR, tulis. PR. Pulang nanti coba diskusikan dengan suami ibu-ibu semuanya. Ya, PR ya. Tanya kepada suami, Beb. Siapa panggilnya? Beb. Ayah, mungkin ya. Ayah. Abi. Oh, kan lagi berdua diskusi. Oh, Masya Allah. Apa biasanya bebek itu? Biasanya apa ibu-ibu? Orang Jakarta? Ayang. Masya Allah. Ayang bebek, tambah-tambah dah ya. Ya, bolehlah. Ayang bebek tanya ke suaminya. Barangkali ibu-ibu selama menikah punya anak 5 belum tahu mau dibawa kemana tuh. Ya, tanya ke suami kita. Ayang bebek. Ya, mau tanya. Iya tanya apa istriku, cintaku, belahan jiwaku, gitu ya. Ini kita mau dibawa kemana ya? Hah? Ayahnya bingung. Mau dibawa kemana ya? Gitu ya. Kata ayahnya bilang mau dibawa ke surga Cin. Ah, Masya Allah. Oke, kalau mau dibawa ke surga, kurikulum apa yang sudah ayah buat? Nah, visi misi keluarga seperti apa yang ayah inginkan, yang bebek inginkan? Tulis Bu, ditulis di kertas. Ya kertasnya jangan yang kertas kecil atau ditulis. Kalau ditulis di tablet, ibu-ibu khawatir jarang dilihat. Ya, saya dan suami pernah membuat di kertas ya besar gitu ya. Suami saya yang buat. Ya, visi misi keluarga gitu ya. Kemudian kurikulum untuk anak-anak. Anak 1, anak 2, apa saja kurikulumnya. Itu beda-beda ibu-ibu. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia ini unik. Jangan pernah kita menyamakan antara anak kita dengan anak orang lain. Bagaimana perasaan kita kalau kita dibandingkan dengan teman kita oleh anak kita? Mah, ibu dari temanku itu kok baik banget ya mah. Ya, pinter masak gitu ya. Pinter apa lagi? Bagi anak itu ibu yang baik itu apa? Nggak pernah marah, nggak pernah ngomel. Dia baik banget mah. Ya. Kok mama begitu? Gimana perasaan kita? Mak gitu. Ya Allah, nah maaf ya nak ya. Gitu kan? Ya Masya Allah. Tapi kita kadang ya ibu-ibu. Kadang. Kan saya bilang kadang, nggak sering. Kadang kita subhanallah membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Pernah begitu Bu? Pernah. Padahal setiap anak itu unik. Setiap anak itu membawa kelebihan masing-masing. Maka jangan pernah bedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anaknya satu lusin. Itu semuanya beda-beda. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ada di sini anaknya yang satu lusin? Belum ada ya. Masya Allah. Saya di Yogyakarta itu ada, ya Masya Allah pernah menemukan seorang wanita punya anaknya 11. Masya Allah, Allahumma barik. Sampai pernah saya tengok beliau ke rumahnya sudah seperti playgroup. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi ibu-ibu ditulis, ya PR-nya tadi tanya ke bebeknya visi misi keluarga. Siapa yang sudah punya visi misi keluarga boleh angkat tangan. Sudah ada? Kita akan belajar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di keluarga kami karena saya adalah dari keluarga yang awalnya tidak mengenal apa itu agama, siapa itu Allah kita, siapa itu Nabi kita. Makanya ketika mencari pasangan, mencari laki-laki yang tidak meninggalkan sholat. Itu poin pertama saya. Masya Allah, bagus Mbak, keren. Waktu itu calon suami saya tidak bekerja, pengangguran gitu lah. Tapi yang saya lihat bukan itunya, saya lihat tuh dia tidak pernah meninggalkan sholat. Masya Allah, Allahumma barik. Kemudian ketika saya memiliki seorang anak, itu kan masih hidup sama ibu. Kemudian punya anak kedua baru saya resign dari bekerja. Kemudian alhamdulillah suami saya yang bekerja sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Allah baik banget ya. Masya Allah, coba kalau niatnya sudah lurus. Dulu Mbak menikah dengan suaminya,
itu bukan karena suaminya punya harta banyak, bukan karena suaminya tampan seperti siapa, Bu? Tapi ternyata karena agama, karena sholat. Maka Allah perbaiki keluarga beliau. Yang awalnya suaminya belum bekerja, alhamdulillah Allah berikan pekerjaan. Monggo Mbak, silakan. Jadi ketika saya sendiri yang memegang pengasuhan anak-anak, karena emang dari awal pendidikan saya adalah pendidikan yang tidak mengenal, akhirnya saya setelah di rumah tuh lihat kajian, terutama kajiannya yang pertama saya lihat itu dulu awal-awal ada wifi itu, kemudian nontonnya Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah menjaga beliau. Mulai sedikit-sedikit berhijab dan alhamdulillah akhirnya memutuskan untuk visi misi keluarga kita adalah visi misi yang anak-anak kita ini yang mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Saya menyekolahkan anak-anak saya mulai dari SD, tapi SD saya tambahin dengan MI yang paling sore hari. Kemudian anak kedua karena emang menurut saya agak unik ya, akhirnya langsung ke SDIT karena emang berbeda karakter. Nah sekarang alhamdulillah anak saya di pondok yang besar, yang kedua SDIT kelas 4 SD, alhamdulillah karena emang di rumah tuh selalu disounding bahwa menghafal Al-Quran gitu kan, setiap satu hari satu ayat, satu setoran gitu. Terus yaitu misi-misinya adalah agar anak-anak saya mengenal Allah sebagai Rabb-nya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih Mbak. Masya Allah, hari ini kita belajar dari Mbak Siti Nurhayati bahwa di antara visi misi keluarga beliau adalah menjadikan anak-anak beliau anak-anak yang mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mengenal Allah dan Rasulnya. Dan anak-anak yang sudah ditanamkan sejak dini oleh orang tuanya untuk mencintai Allah dan Rasulnya, maka anak-anak ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kemudian hari. Saya sering menyampaikan dalam materi-materi kajian, terutama dalam materi pengasuhan, bahwa sesungguhnya anak kita di usia balita itu belum membutuhkan baca, tulis, dan hitung. Anak kita di bawah usia balita belum membutuhkan untuk mempelajari bahasa asing. Anak-anak balita belum membutuhkan untuk dikenalkan tata cara salat. Anak-anak balita lebih membutuhkan bagaimana mereka mengenal Rabb-nya, bagaimana mereka mencintai Allah, bagaimana mereka mencintai agamanya, bagaimana mereka mencintai ilmu. Jadi pondasi dasar dalam pengasuhan anak menjadikan anak kita itu terpesona dengan Allah, menjadikan anak kita itu terpesona dengan agamanya, menjadikan anak kita itu terpesona dengan nabinya. Dan bagaimana caranya? Dengan sering-sering menceritakan berbagai macam kisah tentang betapa Allah itu baik kepada kita, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayang kepada umatnya, betapa Allah zat yang maha baik menurunkan Al-Quran, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai panduan bagi hambanya. Masya Allah, barakallahu fiik Mbak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga Mbak Siti Nurhayati sampai kelak Allah kumpulkan nanti di dalam syurganya. Amin, Allahumma amin. Baik, maka kembali ke buku, Bu. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan surah At-Tahrim ayat 6. Kata beliau, yang dimaksud dengan jagalah keluargamu dari api neraka, maksudnya adalah hendaklah orang tua mengajarkan adab. Ad-dibuhum itu mengajarkan adab kepada anak-anak. Wa'allimuhum, apa allimuhum? Dan mengajarkan ilmu. Di sini kita bisa mengambil faidah teman-teman,
bahwa adab lebih didahulukan daripada ilmu. Karena kalau ilmu lebih didahulukan daripada adab, maka yang ada seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka berilmu tapi mereka tidak beradab. Bagaimana kita menanamkan karakter-karakter baik kepada anak-anak kita sejak mereka masih dini? Contoh misalnya, kita ibu-ibu ya sebagai hambanya Allah diajarkan untuk berterima kasih kepada sesama hamba Allah. Diajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang dia tahu berterima kasih kepada sesama hamba Allah, maka Allah akan mudahkan bersyukur kepada Allah. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, di antara adabnya nak, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, ucapkan terima kasih. Masya Allah. Kita jangan kalah dengan orang-orang yang ada di timur sana, Bu. Ya. Di sana diajarkan karakter ini sejak dini, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik, minta tolong. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya diajarkan di dalam agama kita. Tapi kita lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak. Padahal anak-anak itu mereka akan lebih mudah untuk ditanamkan adab-adab yang baik dan dibiasakan daripada kita hanya sekedar lewat dalam mengajarkan mereka. Jadi adab itu bukan hanya disampaikan tapi juga perlu dibiasakan. Dari mana mereka membiasakan adab-adab yang baik? Dari kita sebagai orang tuanya. Kita ini teladan bagi anak-anak kita. Kalau kita ya dibantu oleh anak kita, ucapkan terima kasih ya nak, jazakillahu khairan. Ya, ibu-ibu mungkin yang mama muslimah yang kemarin hadir di rumahnya Bu Risma sudah pernah dengar ya tentang kisah anak usia 4 tahun di tempat kami, atau lupa? Saya izin sampaikan lagi ya. Baik, kalau sudah saya pernah ceritakan ya. Kalau belum berarti ini suatu hal yang baru. Begini ibu-ibu ya. Alhamdulillah semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dan suami Ustadz Hanan diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak belajar dari anak-anak. Ya, memang boleh Ustadz belajar dari anak-anak, boleh. Ya, kalau itu adalah kebaikan. Jadi waktu kami rapat beserta para ustazah di tempat kami diberikan amanah untuk mengelola sekolah alam tahfiz unggulan, sekolah TK, Bu. Tidak apa-apa, sekolah TK itu unik ya. Maka ketika itu salah satu ustazah di tempat kami memberitahukan kepada kami. Kata beliau, Ustazah Azizah, alhamdulillah sudah muncul nih, Masya Allah, hadiah dari Allah, karakter baik dari anak-anak kita. Bagaimana Ustazah, boleh diceritakan gimana kisahnya? Kata beliau, suatu hari, kata beliau, saya menemani anak full day. Ya, jadi anak-anak di tempat kami itu anak-anak usia di bawah 6 tahun. Ya, ada 2 anak, ya anak laki-laki yang ketika itu lagi makan sayur asem. Sayur asem, Bu. Sayur asem enak nggak? Ada yang suka sayur asem. Biasanya di sayur asem kan ada jagung ya. Nah, anak ini ketika lihat jagung Bu, ya, dia bilang ke temennya juga masih kecil, ya. Misal contohnya Ahmad, jagung ini kata anak ini ya, jagung ini enak loh, banyak vitaminnya. Jagung ini dari Allah. Ya, jagung ini dari Allah. Ya. Jadi kita harus bersyukur sama Allah. Dimakan jagungnya sampai habis. Ya, Masya Allah. Dan Ustazah menanamkan ya untuk anak-anak berterima kasih kepada ibu. Ya, di antara di tempat kami itu ada asisten yang memasakkan anak-anak. Maka Ustazah juga terkadang menggiring anak-anak untuk berterima kasih kepada ibu dapur yang sudah memasakkan untuk mereka. Anak sekecil itu tahu, Bu, kalau sepotong jagung itu adalah pemberian dari Allah. Subhanallah. Anak sekecil itu tahu kalau nikmat yang Allah berikan ini harus dihabiskan. Dari mana mereka dapatkan? Para ustazah di tempat kami senantiasa di pagi hari sebelum mereka belajar bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, sudah sarapan? Sudah ustazah, gitu kan ya? Siapa yang memberikan makan pagi ini? Allah. Sudah berterima kasih kepada ayah bunda? Sudah. Lihat, setiap hari. Mereka sekolah hari Senin sampai hari Jumat.
Berarti dalam satu pekan pertanyaan itu muncul berapa kali? Minimal 5 kali. Dan setiap hari diulang. Masya Allah, masuklah ke dalam otak anak-anak. Maka yuk bismillah yuk. Kita didik anak-anak kita untuk berterima kasih kepada sesama hamba Allah dan bersyukur kepada Allah. Baik, lanjut ibu-ibu. Terakhir, pendidikan anak adalah kolaborasi yang baik antara ayah dan ibu, tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Ya, jadi nanti insya Allah saya ke Jakarta lagi, insya Allah sudah ada sekolah ayah, insya Allah. Silakan ibu-ibu yang mau buat sekolah ayah juga boleh. Ya, saya yakin ya sumber daya manusia di Jakarta ini melimpah. Ya, boleh dari komunitas mama muslimah atau dari yang lainnya, boleh silahkan. Ya. Baik, yang ketiga, kewajiban kita sebagai orang tua ya adalah didiklah anak kita dengan ilmu. Masya Allah, kita mendidik anak kita dengan ilmu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau pernah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Lihat Bu, untuk mendapatkan dunia maka kita harus berilmu. Untuk mendapatkan akhirat maka kita harus berilmu, dan untuk mendapatkan keduanya kita harus berilmu. Ibu-ibu ketika menghidangkan makanan untuk keluarga, sebelumnya ibu-ibu berilmu atau tidak? Berilmu. Apa yang kita harus lakukan? Kita belajar hidangan yang sehat itu seperti apa. Kan kita belajar apa saja sih hidangan yang sehat, gitu ya. Maka kita belajar apa saja makanan yang halal dan thayyib. Ibu-ibu kan belajar tuh resep-resep masakan, gitu kan ya. Berarti ketika kita menginginkan dunia, kita harus berilmu. Ibu-ibu punya keinginan untuk membuat baju misalnya. Maka sebelum membuat baju kita belajar nggak? Belajar bagaimana cara bikin pola baju, gitu kan ya. Berarti untuk mendapatkan dunia kita butuh ilmu. Seorang dokter ya bisa memberikan resep, mendiagnosa pasien, sebelumnya mereka juga belajar, berilmu. Begitu pula ketika kita menginginkan akhirat, kita ingin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita beribadah semata-mata karena ingin mencari ridho Allah, dan ketika Allah ridho kita ingin dimasukkan ke dalam surganya. Maka ketika kita ingin surganya Allah, barengilah dengan ilmu. Ya. Dan ketika kita menginginkan keduanya, maka kata Imam Syafi'i, barengilah semuanya atau dahulukan dengan ilmu. Contoh misalnya, ibu-ibu ibadah umrah itu adalah ibadah yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya. Ibadah haji itu adalah ibadah yang mulia, yang bisa menghantarkan seseorang untuk mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah. Maka ketika kita ingin berhaji, biasanya kita punya ilmu dulu nggak Bu? Iya, ya. Dan saya doakan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, semoga yang hadir di majelis kali ini Allah mudahkan untuk berhaji. Amin. Terkadang Mbak, kenapa Allah belum panggil kita haji? Karena kita belum berilmu. Saya punya kisah. Dulu di Yaman, ada seorang hamba Allah yang belajar fikih haji. Padahal belum tahu kalau mau berhaji. Tapi belajar fikih pas di bab haji. Ibu-ibu tahu? Setelah selesai belajar fikih haji, apa yang terjadi? Suami beliau mendapatkan rizki dari Allah, menjadi pembimbing jamaah haji Indonesia, dan diperbolehkan membawa keluarganya. Masya Allah. Sampai hamba Allah ini berkata, ya Allah, Engkau panggil aku untuk berhaji
sesuatu yang itu adalah rizki yang besar gitu ya. Dan diingat-ingat, oh ya Allah, pas sekali beliau baru selesai menyelesaikan fikih haji. Ya Masya Allah. Jadi ibu-ibu, yuk pantaskan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita pengen berhaji, kalau kita pengen dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah, hendaklah belajar dulu, berilmu dulu. Bisa jadi Allah belum panggil kita karena Allah tahu kita belum mau belajar, kita belum berilmu. Maka barang siapa yang menginginkan dunia, karena haji juga butuh dana, butuh bekal, iya enggak? Ada enggak orang berhaji enggak pakai uang? Ada, dapat hadiah, ya. Tapi kan semuanya pakai uang, ya. Dan ibu-ibu kalau minta haji nih ya, saya izin menyampaikan. Kalau minta haji sama Allah itu doanya yang sempurna. Ya Allah, saya mau haji tanpa antri. Allah kasih. Iya. Selama ini kita bilang apa? Ya Allah, saya mau haji. Allah kasih haji tapi antri 20 tahun. Ya. Dan belum tentu usia kita juga sampai. Maka berdoa sama Allah, ya Allah aku mau haji tanpa antri. Ada jamaah haji kemarin ibu-ibu yang kami bimbing, Masya Allah beliau tuh haji daftar haji reguler mbak. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Beliau tidak mengira secepat itu Allah panggil beliau. Masya Allah, beliau mendapatkan panggilan dari Allah, Masya Allah untuk haji tanpa antri, berangkat. Ya, siapa yang memberikan? Allah. Saya bicara dengan beliau, doanya apa nih? Iya Ustazah, saya berdoa Ustazah, kalau saya minta sama Allah biar dipanggil secepatnya. Masya Allah, dan Allah panggil. Lihat ibu-ibu. Jadi kalau kita menginginkan dunia, belajarlah. Kalau kita menginginkan akhirat, belajarlah. Karena semua itu butuh ilmu. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Baik, silakan kita buka semuanya di halaman 11. Alhamdulillah. Kita masuk ke tantangan pengasuhan zaman sekarang. Ya, sebelum ibu-ibu lihat di buku masing-masing. Yo, kira-kira tantangannya apa saja, Bu? Boleh angkat tangan yang punya anak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa, Mbak? Masya Allah, namanya bagus. Uswatun hasanah. Apa artinya berarti? Masya Allah, berarti beliau didoakan oleh ibunda beliau untuk menjadi sosok teladan yang baik bagi anak-anaknya. Masya Allah. Baik, silakan Mbak Uswatun. Ya, kalau yang saya rasain sih sebenarnya ada beberapa orang kan, anak saya juga ada yang udah SMA, ada yang SMP sih dari kecil. Masya Allah, berapa putra putri? Ada 6. Allahumma barik. Sepertinya Mbak Uswatun ini anaknya yang paling banyak di sini. Ada yang lebih dari 6? Boleh angkat tangan? Belum ada? Mbak Uswatun dapat hadiah. Masya Allah. Banyak anak, banyak rezeki. Allahumma barik. Yuk Bu, yuk kita bilang yuk. Masya Allah. Allahumma barik. Ya, ini kita belajar nih dari Mbak Uswatun nih yang anaknya 6. Silakan Mbak. Kalau untuk anak SMA yang saya paling pertama itu yang memang tantangan paling besarnya sih karena sekarang lagi pengen tahu banyak hal ya. Jadi mungkin banyak hal di rumah yang istilahnya kita udah ajarkan bahwa ini mana kan kita udah bisa takut ya kalau untuk anak SMA gitu ya misalnya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yeah. Nah kadang hal yang tidak boleh itu kan belum tentu juga diterapkan oleh teman-teman sepergaulannya dan juga keluarga teman-teman sepergaulannya. Karena kan dia sering berkunjung ke rumah temennya, sering berdiskusi juga banyak mungkin dengan teman-temannya gitu ya di waktu sekolah. Nah itu jadi tantangan yang lumayan besar sih yang kita rasakan karena saya sama suami juga sering bilang sama abang gitu kan, kalau memang ada sesuatu yang pengen tahu di luar sana, konfirmnya itu bisa mungkin ke orang tua. Karena jangan sampai dia konfirm ke teman-temannya atau orang lain yang ternyata mungkin cara mengajarkannya berbeda dengan cara pengajaran kami gitu. Jadi itu sih karena khawatir kalau rasa ingin tahunya lagi tinggi-tingginya gitu kan, dia lebih kayaknya nggak puas sih sama jawaban orang tua apa di rumah gitu. Jadi lebih cenderung untuk mencari jawaban yang sesuai dengan kesenangannya mereka gitu ya. Jadi itu kalau untuk anak SMA. Nah, kalau untuk yang anak
SD sama SMP itu biasanya cenderung tuh lebih ke kalau di sekolah tuh kata teman aku begini loh, terus kata guru aku begini gitu. Jadi memang harus dipilihkan sekolah dan lingkungan yang benar-benar bisa mendukung, karena mereka masih kalau yang saya perhatiin ya saya masih benar-benar mencontoh, apalagi kalau ada sosok yang mungkin mereka menganggap oh ini teman dia yang paling pintar di sekolah, ini guru yang mungkin paling seru di sekolah gitu. Nah itu yang mereka sering untuk nge-recall kalau di rumah gitu. Jadi sering bilang tapi kalau guru aku begini loh gitu. Nah, itu sih yang sering ya. Nah kalau untuk anak yang paling kecil sih tantangan. Usia berapa Mbak yang paling kecil? Paling kecil tuh 2,5 tahun. Masya Allah, 2,5 tahun, Masya Allah. Kalau yang 2,5 tahun sih memang tantangannya lebih ke arah tontonan ya. Karena kan kadang di rumah tidak terus-terusan dengan saya. Jadi kalau saya keluar, jadi biasanya kadang ada mbak yang jaga. Kita sebenarnya sudah menerapkan ada waktu-waktu tertentu untuk screen time. Screen time, oke. Nah, cuma kan kalau yang namanya kita menitipkan ke penjaga itu kan kita nggak bisa terus-terusan juga memastikan benar nggak dia sakit dengan aturan-aturan yang kita kasih gitu. Dan tidak bisa memantau juga ya. Betul. Jadi ada permasalahannya kalau misalnya untuk di anak yang kecil gitu, permasalahan di screen time sih, karena dia itu kan cepat banget menyerap apa yang dia lihat ya. Jadi kalau misalkan dilepas gitu aja, tidak ada yang memperhatikan, apalagi kalau misalkan saya dan suami tidak ada di rumah juga gitu kan ya. Nah itu kadang misalkan tontonannya ulang terus, itu akhirnya kebawa sama kebiasaannya dia pada saat dia main. Misalkan dia melihat ada yang lempar-lempar barang atau gimana di tontonannya. Misalkan di tontonannya, akhirnya dia ikut juga. Gitu ditanya, iya kemarin Adi nonton begitu lucu kata dia. Jadi dia ngeliat itu sebagai sesuatu yang fun. Oh, baik. Baik, terima kasih Mbak. Ya, wa iyyaki fa jazakillah khair. Masya Allah, kita bisa belajar banyak nih dari Mbak Uswatun. Mbak Uswatun kayaknya ya masih muda ya, Masya Allah ya. Usianya berapa Mbak? Kepala 4. Oh 34. Masya Allah. Allahumma barik. 34 6 anak loh. Masya Allah. Nikah usia? Masya Allah, Allahumma barik. Semuanya Masya Allah baik. Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Menjadi jariah bagi Mbak Uswatun. Masya Allah, baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Masya Allah kita telah mendengarkan bersama pengalaman dari Mbak Uswatun dalam membersamai buah hatinya. Masya Allah, berbagai tantangan beliau temukan di dalam kehidupan bersama anak-anak. Masya Allah, terutama tadi ya, yang paling berat tantangannya mana Mbak? Anak SMA kali ya. Nah, itu paling berat tuh ya. Karena mereka merasa sahabatku itu lebih dekat daripada orang tuaku, gitu ya. Masya Allah. Baik. Terima kasih Mbak. Jazakillah khair. Yuk ibu-ibu kita belajar bahwa tantangan pengasuhan zaman sekarang itu dibagi menjadi 2. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal apa saja? Misalnya nih, adanya krisis identitas. Nah, ini yang menjadi PR, Bu. Kita dalam agama Islam itu sudah ada ilmu yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nama ilmu itu adalah tarbiyatul jinsiyah atau sex education. Tapi itu diambil dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita belajar pengasuhan dari Barat, maka yang akan kita dapatkan itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kita belajar tarbiyah jinsiyah, ya ini insya Allah lebih terarah lagi dan insya Allah tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita ajarkan anak kita bahwa sesungguhnya kalau anak kita itu laki-laki,
maka yang akan menjadi contoh pertama kali adalah kita sebagai ibunya. Jadi di masa-masa kecil anak-anak lahir, dari usia mereka lahir sampai usia 2 tahun, itu kan biasanya lagi masa-masa mereka menyusui ya. Dan itu bonding dengan kita sebagai seorang ibu lebih melekat ya. Nanti anak-anak ketika mereka sudah mulai tamyiz itu sudah mulai usia 7 tahunan ya, maka kita dekatkan sesuai dengan gendernya ya. Kalau anak laki-laki dengan ayahnya, kalau anak perempuan dengan ibunya ya. Dan ini penting sekali untuk kehidupan mereka. Jangan sampai anak kita tidak punya sosok figur bagaimana seorang laki-laki, padahal dia adalah laki-laki. Banyak ibu-ibu, banyak sekarang itu ya fenomena fatherless ya. Fatherless itu anak punya bapak tapi kayak yatim. Gitu kan ya. Di Jakarta banyak nggak? Cukup banyak ya. Jadi ayahnya bekerja, entah itu bekerja di luar negeri atau bekerja di luar pulau atau bekerja di Jakarta, berangkat karena orang Jakarta itu kan Masya Allah, saya itu Masya Allah ya, lihat Jakarta itu Masya Allah orangnya kuat-kuat ya. Kemarin hari pertama kami di Jakarta, itu hari saya mengisi pertama hari Jumat di Tangerang Bu. Dijemput oleh panitia sampai di hotel pukul 6 pagi hari. Kami sampai malam Jumat ya. Saya melihat pemandangan Jakarta di pagi hari itu Masya Allah, pemandangan yang cukup ramai. Bagi kami warga Yogyakarta, yang mana orang Jakarta kalau lagi ke Jogja mereka bilang orang Yogyakarta itu hidupnya slow living. Ya enggak ibu-ibu? Nyantai gitu ya. Pagi hari itu tidak begitu ramai seperti Jakarta. Coba kita lihat apa yang mereka kejar ibu-ibu. Cuan, duit ya. Untuk siapa? Untuk keluarga. Berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam, dengan mengatakan aku mencari nafkah demi keluargaku. Tapi ternyata yang dibutuhkan anak-anak kita bukan hanya sekedar uang. Yang dibutuhkan anak-anak kita adalah figur, sosok. Ya, maka kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah ditinggal oleh ayahanda beliau ketika beliau berada di rahim ibundanya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini tanpa ada ayah, sosok kakek beliau yang menggantikan posisi ayahanda. Rasulullah punya sosok, oh laki-laki itu harus seperti ini nih, gitu ya. Laki-laki ini karakternya Masya Allah kuat. Laki-laki ini karakternya bisa menjaga anak-anak perempuan misalnya, Masya Allah. Ini harus punya anak laki-laki, dia menjaga kakak perempuannya. Anak laki-laki dia menjaga ibunya. Dilihat dari mana? Dari ayahnya. Tapi kalau nggak ada sosok ayah dalam keluarga, anak ini bingung. Ya, aku harus kemana? Ya, mencontoh. Maka tadi dikatakan oleh Mbak Uswatun yang paling mengerikan tuh kalau anak-anak ini sudah mencontoh teman-temannya. Begitu pula anak kita yang perempuan, kita kasih tahu, nak, kalau adik itu perempuan, dari kecil kita kasih tahu. Dan ibu-ibu, mohon maaf ya, kita sebagai orang tua berikan haknya mereka. Kalau kita punya anak laki-laki, kasih baju model anak laki-laki. Kalau kita punya anak perempuan, kasih baju model anak perempuan. Kenapa? Jangan dibolak-balik. Ya, karena ada orang tua yang dari kecil membiasakan anak perempuannya pakai baju laki-laki. Akhirnya ketika anak perempuannya ini ya sudah menginjak dewasa, ya diminta oleh orang tuanya pakai rok, enggak mau. Ya, lebih ke mohon maaf tomboy. Ya, kenapa? Karena orang tuanya dari kecil ya tidak pernah memakaikan baju khasnya perempuan, padahal dia perempuan. Jadi anak itu bingung. Ya, dan itu biasanya mereka adalah sosok-sosok yang kebingungan dengan siapa dirinya.
Subhanallah. Dan tidak mendapatkan figur dari ayah bundanya. Maka jangan sampai waliyadzubillah anak-anak kita kebingungan. Saya itu laki-laki atau perempuan. Kita ajarkan sejak dini bahwa kamu itu laki-laki. Laki-laki kalau sudah sholat, misalnya usia 8 tahun, usia 12 tahun, kita ajarkan anak laki-laki sholatnya di masjid seperti ayah. Dilemanya ibu-ibu, kita ajarkan anak laki-laki sholat di masjid, ayahnya nggak pernah sholat di masjid. Ya. Itu saya ada jamaah begitu. Ustazah, saya tuh mendidik anak laki-laki saya, Ustazah. Ya, saya pengen, kata ibunya, Masya Allah, ibunya ini punya semangat, ya, mengantarkan anak laki-lakinya sholat di masjid. Tapi ternyata kata anaknya, ayah sholat di rumah, katanya. Coba lihat. Ya Allah, Ustazah, doakan ya semoga suami saya bisa sholat di masjid, katanya. Masya Allah. Dan ini dilema ibu-ibu. Karena memang yang namanya anak, ya Masya Allah, mereka akan meniru orang terdekatnya. Dan orang terdekatnya adalah orang tuanya. Ibu-ibu yang hari ini diuji oleh Allah, ya. Allah belum berikan hidayah untuk suami kita sholat di masjid, berdoalah kepada Allah. Ya, semoga Allah luluhkan, lembutkan hati suami kita untuk bisa sholat di masjid. Karena suami kita itu, ya, sosok yang akan ditiru oleh anak laki-lakinya. Baik. Jadi adanya krisis identitas karena peran kita sebagai seorang ayah, peran kita sebagai seorang ibu itu tidak diketahui oleh anak-anak. Atau misalnya begini, zaman sekarang, zaman terbolak-balik, Masya Allah. Di dalam Islam peran laki-laki itu apa, Bu? Peran seorang ayah itu apa? Mencari nafkah. Oke. Peran seorang ibu apa? Mendidik anak-anak di rumahnya. Begitu ya kira-kira. Zaman sekarang terbalik. Laki-lakinya mager di rumah, ya, perempuannya banting tulang. Ya. Saya kemarin sempat bertemu dengan jamaah dan beliau curhat ke saya di Jakarta. Ya, beliau curhat begini. Ustazah, mohon doakan suami saya ya Ustazah. Kenapa? Suami saya itu tidak mau bekerja. Maunya di rumah. Ngandelin saya, saya bekerja. Ya, suami saya bilang, kan kamu sudah bisa memberikan nafkah untuk keluarga. Lihat, perannya sudah terbolak-balik. Anak kita mau mencontoh ke siapa? Kalau dia lihat, oh laki-laki itu ternyata enak toh, mager di rumah scroll-scroll HP. Ibu dari pagi banting tulang cari nafkah. Maka anak laki-laki ini kalau sudah menikah, dia akan mengatakan kepada istrinya, maaf istriku, silakan engkau bekerja, saya di rumah seperti ayahku. Nah, kalau peran ini sudah terbolak-balik ibu-ibu, maka rusaklah anak-anak. Anak-anak yang seharusnya ditemani oleh bundanya, diajarkan oleh bundanya sebagai seorang guru, al-ummu madrasatul ula, tapi mereka tidak mendapatkan itu di dalam keluarganya. Lihat sosok-sosok ibu-ibu hebat seperti Ummu Sulaim. Lihat sosok-sosok hebat seperti ibunya Imam Syafi'i, seperti ibunya Imam Ahmad. Mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam membersamai anak-anak. Sampai ada sebuah cerita, Masya Allah, ibunya Imam Ahmad menghantarkan Imam Ahmad ke masjid. Lihat, karena Imam Ahmad nggak punya ayah, sudah meninggal dari kecil, maka ibunya menghantarkan Imam Ahmad untuk mencintai masjid. Disebutkan ibunya Imam Ahmad itu mengantarkan Imam Ahmad salat, ibunya menunggu. Ya, sampai Imam Ahmad selesai salat, baru mereka pulang berdua. Ya, dan ini menjadi menjadi contoh bagi saya. Ya, Masya Allah, saya berusaha ibu-ibu, alhamdulillah, walhamdulillah. Kalau pas suami lagi kajian, mengisi kajian, dan sudah masuk waktu salat karena putra saya yang ketiga usianya 8 tahun, maka saya berusaha untuk membawa putra saya salat ke masjid dimanapun berada. Ya, baik di Yogyakarta, ya kalau di Yogyakarta pas putra saya ndak ikut kajian sama abinya, maka biasanya kami gantian. Ya, kakaknya yang menghantarkan adiknya ke masjid, kakak pertama, kakak kedua, atau saya. Kemarin terakhir, ya kami di Jakarta di sini, ya, kami menginap hotel kami dekat dengan Sisesa sini, ya. Kemudian datang waktu menjelang maghrib, saya sudah mulai cari gitu ya, di mana masjid terdekat.
Masya Allah, ibu-ibu kami cari, ya, tanya ke pihak hotel, di mana masjid terdekat di sini. Alhamdulillah diberitahu bahwa ada Masjid Amjad di belakang sini. Saya juga tidak tahu kalau si Sesa ada di sini. Kami kemarin lewat sini jalan, alhamdulillah ketemu masjid di belakang sini. Alhamdulillah. Ketika saya menggandeng tangan putra saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga anak-anak kami dijadikan oleh Engkau anak-anak yang mencintai salat. Semoga anak laki-laki saya ini ya Allah akan mencintai salat sepanjang masa di masjid. Mereka itu tidak lama bersama kita ibu-ibu. Tidak lama. Ya. Kalau anak laki-laki kita sudah besar, sudah kuliah, sudah merantau, kita sudah tidak bisa lagi menggandeng tangannya. Iya enggak? Maka di waktu mereka masih kecil bersama kita, tugas kita membawa anak-anak kita ke masjid. Nah, bagi para bunda yang mungkin punya suaminya belum mau ke masjid, bawa anaknya ke masjid. Ya. Dan itu dimulai dari anak-anak usia 7 tahun. Ya. Itu dikawal kurikulum anak-anak usia 7 sampai 10 tahun, gak ada kurikulum terbaik kecuali salat. Karena Rasulullah SAW mengajarkan itu. Yamuru auladakum bis salat. Ya, kata Rasulullah, perintahkan anak-anak kalian salat di usia berapa, Bu? 7 tahun. Jadi ajak biar anak kita tahu bahwa laki-laki itu salatnya di mana? Di masjid. Siapa yang mengajarkan? Ibu. Siapa yang mengajarkan? Ayah. Ya. Dan anak-anak kita punya karakter yang tangguh. Ya, Masya Allah. Di mana sekarang banyak anak laki-laki yang menjadi solihah. Kenapa? Karena mereka salatnya di rumah. Subhanallah. Jadi siap-siap ya ibu-ibu. Tidak apa-apa, Bu. Sekarang kita berlelah-lelah membersamai anak-anak. Ya, kita akan melihat hasilnya ketika anak-anak mendoakan kita dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, baik. Kemudian yang kedua, adanya krisis keteladanan, sudah kita bahas tadi ya. Yang kedua adalah tantangan eksternal. Oke. Apa saja kira-kira tantangan eksternal? Yang pertama, pergaulan. Masya Allah. Serem-serem sedep, Bu, zaman sekarang. Banyak orang tua zaman sekarang, ya teman-teman kami dari berbagai macam daerah, yang akhirnya kita ketemu di komunitas homeschooling, ya, yang memutuskan untuk menyekolahkan anak-anak dengan orang tuanya, ya. Dan kalau dulu, zaman dulu kala anak nggak sekolah itu aib, ya. Zaman sekarang ketika saya tanya, ya, orang tua yang menghomeschoolingkan anak-anak, saya tanya, kenapa menghomeschoolingkan anak? Kata mereka, di antara jawaban mereka adalah, Ustazah, kami menjaga pergaulan anak-anak untuk mendapatkan pergaulan yang lebih baik. Ya, kemarin belum lama ini, hari Jumat tepatnya, saya mengisi di Tangerang, tepatnya di Cipondoh. Apa, Bu? Cipondoh. Pernah ke Cipondoh? Ibu-ibu, pernah? Oke. Saya di sana menyampaikan karena judulnya hal-hal yang perlu dijauhi oleh para penuntut ilmu. Maka waktu itu saya menjelaskan bahwa di antara hal yang perlu dihindari oleh seorang penuntut ilmu, halangannya adalah tidak adanya semangat dalam menuntut ilmu. Dan saya sebutkan bagaimana Abu Hurairah kala itu bersemangat dalam menjemput ilmu. Maka saya tanya kepada para hadirin, ya jamaah, Abu Hurairah asalnya dari mana? Gitu ya. Masya Allah, Bu, ada 2 anak laki-laki. Usianya 9 tahun, di bawahnya usia berapa enggak tahu. Adiknya. Dia punya adik laki-laki sama perempuan. Masya Allah, Allahumma barik. Lagi main, ya. Enggak jauh. Jadi kami tempatnya outdoor gitu ya. Dia lagi main di sebelah sana, tapi dia dengar saya berbicara. Dia bilang dari jauh, dari mana ya jamaah Abu Hurairah? Jamaah pada diam. Dia bilang, dari Madinah. Masya Allah. Saya tengok, mana ini anak? Gitu. Ada anak kecil. Sini nak. Duduk. Namanya siapa? Dia sebutkan namanya. Dari mana Abu Hurairah? Dari Madinah. Dia langsung bangkit. Tanpa saya minta, dia bilang, Ustazah, kakak baca buku. Dia bilang kakak tuh baca buku. Buku apa nak? Buku berapa ya? Berapa puluh cerita kisah sahabat-sahabat Rasul, katanya. Masya Allah, Allahumma barik. Kakak tahu kalau Abu Hurairah tuh dari Madinah, katanya gitu ya. Masya Allah, Allahumma barik. Oke, baiklah kak. Kakak duduk ya di sini. Akhirnya daripada jauh gitu ya. Padahal mereka main-main tuh, tapi dengar. Duduk di situ ya. Duduk di samping saya bertiga. Kakaknya, adiknya. Yang perempuan 1, yang laki-laki 1. Sudah. Saya jelaskan lagi.
Di antara Masya Allah orang yang mencintai ilmu ada Ibnu Abbas. Saya tanya lagi balik ke jamaah. Ya jamaah, siapa namanya Ibnu Abbas? Jamaah nggak ada yang bisa. Yang bisa siapa? Adiknya. Adiknya bilang apa? Abdullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu anak usia 5 tahunan ibu-ibu. Bilang Abdullah. Saya penasaran. Siapa ibunya? Betul. Siapa ibunya? Ini mesti ibunya ini Masya Allah deh. Iya nggak ibu-ibu? Loh kita aja kalau ditanya. Saya tanya kepada jamaah. Ya jamaah, Abu Hurairah asalnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Madinah. Betul berarti jawabannya tadi. Ternyata jawabannya keliru, Bu. Oh, katanya ibu ya. Abu Hurairah itu asalnya dari Yaman. Yaman, aslinya Abu Hurairah. Oh, Yaman, ya. Beliau aslinya dari kabilah Bani Daus, ya. Beliau berangkat ke Madinah untuk belajar bersama Rasulullah SAW. Ya. Endingnya Bu, saya penasaran ibunya mana. Saya bilang ke kakaknya, kak, boleh panggilkan, siapa panggilnya? Bunda. Ya boleh panggilkan Bunda nak. Ustazah mau kenalan. Datanglah seorang wanita, Masya Allah saya ngobrol, ya ternyata beliau itu Masya Allah seorang pengajar di salah satu universitas awalnya, ya jadi Masya Allah. Kemudian resign dan beliau resign untuk mendidik anak-anak mereka. Masya Allah, anak-anaknya beliau didik sendiri. Dan beliau menghomeschoolingkan anak-anaknya. Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Jadi ibu-ibu, monggo silahkan. Bahasa orang Jogja itu monggo. Ibu-ibu mau ambil jalur yang mana? Ustazah saya mau ambil jalur homeschooling. Oke, gak apa-apa. Silahkan. Ustazah saya mau ambil jalur pendidikan anak-anak bersekolah. Oke, silahkan. Semua ada konsekuensinya. Iya enggak? Kalau ibu-ibu ambil jalur anak-anak untuk bersekolah berarti konsekuensinya ya didik anak-anak kita untuk menjadi anak yang tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kenapa? Karena nanti anak kita akan bertemu dengan banyak teman-teman. Ya, anak-anak homeschooling juga punya tantangan sendiri. Ya, ada konsekuensi ketika kita menghomeschoolingkan anak-anak. Jadi dua-duanya punya nilai plus dan ada kekurangan dan kelebihan. Baik. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah dari tontonan. Ya Rabb, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Dulu, ingat ya, dulu. Mainan kita apa, Bu? Dulu. Masak-masakan, gitu nggak sih ibu-ibu? Apa? Karet itu ya zaman dulu ya dibuat ya. Bekel, daun di mana? Daun diperes-peres jadi cincau gitu kan ya. Masya Allah. Kenapa? Kan kita perempuan maksudnya ya, jual-jualan pakai duitnya daun gitu kan. Ingat Bu, ingat ya, Masya Allah. Engklek kita kan ya, bermain dengan tanah, Masya Allah. Nyaman enggak kita Bu? Bisa hidup enggak? Tantangan anak zaman sekarang sudah tidak ada lagi mainan seperti itu. Yang ada apa? Yang ada games. Yang ada apa? Tontonan. Maka yuk bismillah ibu-ibu, kalau kita ingin menyelamatkan anak-anak kita, maka kita sebagai orang tuanya hendaklah memberikan fasilitas yang sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi kita nih ibu-ibu nih belajar lagi nih. Oh anakku usianya 2 tahun, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Balok-balok, oke. Oh anakku usianya, misalnya saya ambil yang paling besar ya, berapa usianya? 14 tahun, ya laki-laki. Oh berarti dia harus belajar bagaimana mencari nafkah. Ya kita magangkan di mana? Tuh Rasulullah ibu-ibu disebutkan dalam beberapa buku sirah, Rasulullah tuh mulai beliau berdagang usia 12 tahun. Di dalam Islam, anak laki-laki usia 15 tahun dia sudah harus bisa mencari nafkah. Anak kita zaman sekarang 15 tahun kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 8. Ada yang sudah bisa mencari nafkah? Belum. Apa yang dilakukan? Minta uang. Padahal dalam kurikulum agama kita anak-anak laki-laki itu harus bisa mencari nafkah. Ya, Masya Allah Bu, saya jadi ingat
dulu waktu kami masih di Yaman, saya tuh punya kawan dari Australia. Ya kita tukar pengalaman ya. Katanya, kata mereka orang Australia, di Australia itu anak-anak usia SMA, di sana itu mereka bekerja. Ya. Apa yang dilakukan? Saya penasaran. Anak laki-laki di sana, anak usia SMA itu ada yang jaga toko. Kalau pas lagi ndak sekolah, dia jaga toko, dapat uang. Ada yang bantu-bantu cuci piring di resto. Ada yang jaga rumah orang. Misalnya pas orangnya pergi, dia jaga rumah. Ya. Profesi-profesi seperti itu tuh profesi-profesi yang mereka itu banggakan. Kenapa? Karena tidak menghabiskan banyak waktu dan mereka dapat uang. Ya, Masya Allah, lihat, masa kita kalah sama mereka? Kita ini umat Islam ini harusnya punya kurikulum yang lebih dari mereka. Ya, kita balik lagi. Dalam kurikulum kita, ibu-ibu, anak-anak belajar SD 6 tahun tuh terlalu lama. Ya, 6 tahun tuh terlalu lama. Usia SD berarti usia berapa? Selesai 12 tahun ya. Anak-anak SD, ya zaman kita sekarang, kita ambil yang anak perempuan. Apakah anak-anak SD usia 12 tahun sudah bisa masak, Bu? Belum tentu. Apakah sudah bisa membereskan rumah? Belum tentu. Anak-anak Yaman, saya tahu persis. Anak Yaman itu usia 13 tahun. Dia harus sudah bisa masak. Dia harus sudah bisa membersihkan rumah. Dia sudah disiapkan untuk menjadi seorang istri. Lihat. Kenapa? Karena mereka diberikan aktivitas yang beragam oleh bundanya. Mereka diberikan fasilitas oleh para ayah bundanya. Mereka belajar magang. Magang di tempat A, magang di tempat B, magang di tempat C. Untuk apa? Untuk belajar. Jadi cara belajar anak-anak tuh nggak harus di formal. Ya, boleh magang. Kita punya teman kita buka catering. Kita bilang ke teman kita, anak kita hobi masak. Mbak, boleh nggak anak saya magang? Ya, anak perempuan, magang di tempatmu ya. Nggak apa-apa kok, nggak dikasih intensif juga nggak apa-apa. Yang penting anakku mau belajar. Ya syukur-syukur alhamdulillah Mas Ayu nggak dikasih, pasti dikasih ya. Tapi kan awalnya kita bilang begitu. Ada juga misalnya nih anak kita hobi ngotak-ngatik, biasanya anak laki-laki ya, teknik atau apalah, robot atau apa. Kita magang di teman kita ya yang punya bengkel ya. Saya magangkan anak laki-laki saya di sini, berikan aktivitas yang banyak yang berkaitan dengan kaum laki-laki, dan itu menjadi cara kita mengajarkan mereka memberikan aktivitas yang beragam. Jadi sebenarnya kita bisa mengarahkan anak kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik dengan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Ya, bukan hanya sekedar menonton tontonan, tapi kita berikan aktivitas yang banyak. Baik, insya Allah ya, kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya. Kayaknya ibu-ibu ini perlu minum, perlu istirahat sejenak ya. Baik, saya kembalikan ke Kak Moderator, silahkan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.